Gempa di Cianjur dengan magnitudo 5,6 pada Senin 21 November berpusat di barat daya Cianjur dengan kedalaman 10 km. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa susulan juga terjadi di sejumlah patahan sesar yang melintas Sukabumi, Bandung, Kota Bogor, dan Bekasi. Gempa terjadi akibat pergerakan sesar Cimandiri. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sampai Selasa siang, jumlah korban meninggal tercatat 103 orang dan sekitar 400 orang luka-luka. Gempa juga menyebabkan lebih dari 3.000 bangunan rusak dan 7.000 orang mengungsi. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, mengatakan gempa yang terjadi pada Senin siang itu termasuk salah satu gempa terkuat sepanjang sejarah gempa yang terjadi di sesar Cimandiri. Dalam ukuran magnitudo, gempa ini tergolong kecil, tetapi pusat gempa yang dangkal mengakibatkan kerusakan parah. Daryono memperkirakan aktivitas gempa akan terus bertambah karena wilayah sesar ini berada di batuan rapuh dengan aktivitas gempa kerak dangkal. Dengan kondisi seperti ini, Daryono merekomendasikan peningkatan mitigasi risiko dan edukasi kepada warga terkait bahaya gempa. Tahun 2000 ini yang terbaru 5,1 ini lebih dari 1.900 rumah rusak. Nah, kalau kita melihat gempa yang terbesar pada masa lalu itu hanya 5,5 yang terjadi pada 1952. Jadi memang lebih kecil dari gempa yang terjadi hari ini. Sehingga ini merupakan catatan penting kita bahwa melihat periodisitas gempa yang terjadi ini cukup pendek. Maka tadi itu saya sampaikan lagi bahwa penting di sini yang pertama upaya identifikasi secara aktif lebih detail, kemudian kajian bahaya risiko gempa yang komprehensif. Hal senada diungkapkan pakar geologi Institut Teknologi 10 November Surabaya, Amin Widodo. Menurut Amin, gempa Cianjur menjadi pelajaran penting. Gempa yang kekuatannya tergolong kecil mengakibatkan kerusakan parah karena sebagian besar bangunan tidak memiliki konstruksi tahan gempa dan masyarakat tampak belum siap beradaptasi dengan wilayah tinggal yang berpotensi gempa. Amin Widodo menyebut Jepang yang juga memiliki potensi gempa serupa dengan Indonesia sudah melakukan edukasi masyarakat dengan baik. 90% warganya sadar akan risiko gempa dan hal ini dapat meminimalisir fatalitas akibat gempa. Maksudnya pemerintah tadi membuat zonasi lah. Jadi ini ada garis patahan. Nah, jadi jarak berapa kilo dari patahan harus tata ruangnya kayak apa. Berapa kilo dari harus ada itu. Nah, setelah itu pemerintah daerah membuat contoh rumah kalau di daerah yang dekat sesar aktif tadi rumahnya itu harus demikian. Nah, dibuatkan sampai jadi, divideokan, disebarkan kepada seluruh masyarakat supaya mereka nantinya meniru dengan itu. Di Jawa Timur terdapat lebih dari 100 sesar aktif yang melintas dari Kabupaten Banyuwangi, Malang, Probolinggo, Situbondo, dan Surabaya. Amin melihat pemerintah belum memitigasi dengan baik potensi gempa dan upaya antisipasi melalui edukasi. Eka Rima, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.